biasa kan? Saya yakin, kakak yakin adik-adik di rumah yang sedang menonton pasti merasa luar biasa. Amin. Amin. Kita masuk lebih dalam lagi, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kiranya Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan dari hari yang kemarin Tuhan. Kami mau memberikan lebih lagi Tuhan, dengan semangat yang lebih Tuhan, dengan api-api yang baru lagi Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami, siapkan hati kami dan pikiran kami untuk memuji menggunakan nama-Mu hanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan semua siapkan kakinya, kita mau jalan sama Tuhan Yesus, oke? Mari kita katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Tunggu dulu. Kayaknya ada yang kurang ini kakak-kakak. Apa itu? Lagunya jalan serta Yesus tapi kok diam ya? Aneh kan? Kayaknya kita harus gerak juga deh. Menurut dengan lagunya jalan masa diam? Enggak kan? Tidak. Jadi nanti adik-adik di rumah harus ikut sama kakak-kakak yang di depan, oke? Nanti kalau misalnya kalau kita jalan harus balik. Nanti kalau ada kata jalan lagi kita putar balik lagi, oke? Jadi misalnya jalan serta Yesus, putar balik. Jalan sertanya setiap. Oke adik-adik siap di rumah? Semuanya bangkit berdiri dan kita siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Jalan serta Yesus. Putar balik. Jalan sertanya setiap hari. Putar balik lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ulang dari awal. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita adik-adik. Masih siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi? Amin. Ayo kita beri lagi, lebih lagi untuk Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan
kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Tiba saatnya kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari kita serius untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus.
Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Marcel di sini. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi kayaknya sebelum kita bermain hari ini, bagaimana kalau kita bermain games dulu nih adik-adik? Oke, let's go, kita main. Oh iya adik-adik, jadi adik-adik yang mau main game puzzle ini, adik-adik bisa langsung scan QR barcode di sini dan juga link di bawah sini. Nah, kalau gitu langsung aja kita start ya adik-adik. Nah, kemarin saya ingat dulu nih, 2 minggu lalu Kak Dia kayaknya bilang kalau mau gampang kita harus jadiin pinggir-pinggirnya dulu nih adik-adik. Kalau begitu kita jadiin dulu pinggir kiri atasnya adik-adik. Nah, kalau sudah, habis itu pinggir yang lain lagi nih adik-adik, pinggir kanan atas. Kalau sudah lagi adik-adik, pinggir kiri bawah, lalu pinggir kanan bawah. Nah, terus kata Kak Dea, kita harus jadiin atasnya dulu adik-adik atau bawahnya. Jadi kita selesaiin yang atasnya dulu adik-adik. Mana ya? Nah, ini dia adik-adik. Wah, sudah jadi atasnya. Bawahnya lagi nih adik-adik. Nah, sudah jadi. Sekarang kita tinggal jadiin pinggir kiri dan pinggir kanannya. Yang mana ya? Ini. Wah, bener adik-adik. Terus pinggir kirinya adik-adik. Nah, sekarang seri tengahnya nih adik-adik. Kita pasang. Jadi deh, hore, kita sudah menyelesaikan game hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah berhasil menyelesaikan game adik-adik. Nah, tadi itu gambar apa ya? Jadi adik-adik, tadi itu adalah gambar Petrus sedang menyembuhkan orang yang lumpuh adik-adik. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar nih adik-adik tentang Roh Kudus penghibur. Ada 2 poin nih adik-adik. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kuasa dan sukacita. Dan yang kedua adik-adik, Roh Kudus menuntun dan mengajar kita supaya kita bisa keluar dari masalah hidup kita adik-adik. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus memberikan kuasa. Nah, tapi sebelum itu sebaiknya kita baca dulu nih adik-adik Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kalau adik-adik baca di Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus dan gereja mula-mula nih adik-adik. Bahkan di awal cerita Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang Tuhan Yesus naik ke surga sampai mencurahkan Roh Kudus nih adik-adik. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus semakin diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus nih adik-adik. Nah, kuasa Roh Kudus ini digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk melayani, bahkan melakukan mujizat nih adik-adik. Nah, terus dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, apa sih yang kita bisa pelajari, Kak? Roh Kudus akan dicurahkan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, ini adalah salah satu janji Tuhan adik-adik. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menerima Roh Kudus adik-adik. Terus bagaimana sih Kak caranya kita bisa dapat Roh Kudus? Dengan cara kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus adik-adik, seperti yang dikatakan di Lukas 11 ayat 3 adik-adik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, terus Roh Kudus, kita diberikan Roh Kudus untuk apa? Nah, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa adik-adik dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita adik-adik. Adik-adik, kita ini adalah pemenang-pemenang adik-adik. Mungkin ketika kita merasa jatuh adik-adik, ketika kita merasa sedih adik-adik, kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk kita bisa hidup berkemenangan adik-adik, supaya kita bisa terus menjadi pemenang-pemenang adik-adik. Karena di Alkitab tertulis adik-adik, kita itu lebih dari pemenang adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Waktu Tuhan Yesus masih di bumi adik-adik, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat adik-adik. Dan itu adalah kuasa yang sama seperti digambar tadi pasal tadi adik-adik. Pada saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh adik-adik, diberikan kuasa yang sama untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, dan akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan adik-adik.
Nah, terus apalagi nih Kak kuasa Roh Kudus yang bisa kita pakai? Nah, kita diberikan kuasa sama Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi Kristus nih adik-adik. Nah, kita diberikan oleh Tuhan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan, bahkan memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang ada di dekat kita nih adik-adik. Bukan cuma keluarga kita, bukan cuma teman kita, tetapi orang yang bisa kita ketemu setiap hari adik-adik. Terus bagaimana sih Kak cara kita bisa memberitakan kabar baik? Nah, dengan cara memberikan kesaksian adik-adik, memberitakan Injil firman Tuhan, atau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Nah, lewat cerita itu adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan Yesus loh adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan juga memberikan kita kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, seperti yang tertulis di Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, seperti yang tertulis di Yeskiel ini adik-adik, Tuhan memberikan kita kuasa agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan melakukan segala perintah yang Tuhan berikan. Bahkan kita bisa menjadi teladan loh adik-adik bagi banyak orang. Tapi mungkin ada yang bertanya ke adik-adik, kan saya masih kecil Kak, bagaimana saya menjadi teladan Kak? Nah, seperti yang tertulis di 1 Timotius 54 ayat 12 nih. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nah, dari ayat Timotius tadi adik-adik, kita sudah belajar nih adik. Meskipun kita masih kecil, tapi kita bisa jadi teladan loh adik-adik buat orang-orang yang mungkin lebih kecil daripada kita, seumuran kita, atau bahkan yang lebih besar daripada kita nih adik-adik. Bahkan lewat kehidupan kita yang menjadi teladan adik-adik, orang bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita adik-adik. Bahkan orang bisa merasa terberkati loh adik-adik. Nah adik-adik, kita sama-sama sudah belajar nih adik-adik tentang Roh Kudus memberikan kuasa, di mana Tuhan memberikan janjinya bahwa setiap orang yang percaya akan menerima Roh Kudus adik-adik. Bahkan kuasa itu akan diberikan dalam hidup kita. Bahkan kita bisa menjadi saksi dan kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan hari ini dari Kak Marcel. Kak Marcel rindu berdoa buat adik-adik supaya sama-sama kita bisa gunakan kuasa Tuhan. Bahkan kita bisa meminta kuasa Roh Kudus agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi saksi Kristus. Oke adik-adik, mari sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sama-sama sudah belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan kuasa Tuhan. Kami meminta Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati kami Tuhan. Biar kami bisa menggunakan kuasa Roh Kudus itu Tuhan. Bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat. Bisa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah sama-sama mendengarkan firman, katakan amin. Bye-bye adik-adik, see you, God bless you. Halo adik-adik. Halo, shalom adik-adik semua. Senang sekali jumpa lagi bersama Kak Dani, tentunya di Fun and Activity Star Kids. Yeay. Apa kabar adik-adik semua? Pastinya Kak Dani berharap adik-adik semua baik-baik aja, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah dipelajari boleh bermanfaat buat adik-adik. Yuk tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita membuat kreativitas atau mungkin kita cooking atau apa gitu ya, kali ini kita akan bermain games, dan gamesnya adalah mencari perbedaan di setiap gambar. Yuk, siapa yang paling banyak mendapatkan poin yang benar, dia yang pemenangnya. Semangat, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Disimak ya gamesnya.
Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Who reigns the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. Oh, you would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Shalom adik-adik, tentunya Kak Kenneth yakin dan percaya setiap kita sudah diberkati lewat ibadah hari ini dan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari sama-sama hari ini. Doa Kak Kenneth biar setiap kita terus bisa menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat dalam kehidupan kita ya adik-adik, yang menuntun, yang memimpin, bahkan mengarahkan kehidupan kita supaya kita bisa mencapai apa yang jadi rencananya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita terus bisa diberkati, jadi berkat, jadi kesaksian, memuliakan nama Tuhan.
Yuk adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, Kak Kenneth mau kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Yuk angkat kedua tangan kita sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Diberkati setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Diberkati sekolah mereka, dalam sekolah mereka jadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang membanggakan kedua orang tua mereka, yang jadi berkat kesaksian, jadi terang di dalam sekolah mereka Tuhan. Bahkan dalam keluarga pun juga demikian, mereka bisa jadi anak-anak Tuhan yang menghormati, yang bisa dengar-dengaran taat kepada kedua orang tua mereka. Sehingga lewat kehidupan mereka, mereka juga jadi berkat di dalam keluarga mereka. Khususnya buat anak-anakmu, hambamu berdoa, kalau ada anak-anakmu yang ikut ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia saat ini, yang orang tua mereka Tuhan belum diselamatkan, belum terima Yesus dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu percaya lewat kehidupan anak-anak-Mu yang jadi terang, jadi berkat di dalam keluarga mereka masing-masing, mereka bisa membawa keselamatan untuk kedua orang tua mereka. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari Tuhan, terus mengasihi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.